Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam Magelang yang penuh dengan bintang. Allah kumpulkan kita dalam rangka untuk belajar bersama. Tujuannya adalah semoga bisa meningkatkan takwa. Karena saya yakin Bapak Ibu semuanya kumpul dengan jumlah yang sekian banyak. Menikah tadi informasi dari tuan rumah 500 kursi kurang. Karena yang dapat 2 kursi. Ada yang ngambil 3 kursi. Bapak ngambil berapa kursi, Pak? 1 dan istrinya. Nah, jadi 2 kursi. Alhamdulillah. Dan semoga kehadiran Bapak Ibu semuanya diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mengucapkan permohonan maaf karena kajian ini telat. Ternyata Magelang lebih macet daripada Jogja, Pak. Jadi dari mungkin Pondok Pesantren Lu'lu' wal Marjan sampai sini lebih dari 30 menit. Masya Allah. Padahal kita kok sak pelintengan. Ya, semoga Bapak Ibu menunggu di sini, menunggu dalam kebaikan. Karena kalau orang rela untuk antri dalam rangka BBM, maka kita juga bisa untuk antri dalam rangka untuk ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan dalam pengumuman di muqaddimah bahwa tema kajian kita, pulanglah sebelum kamu dipanggil pulang. Pulang yang pertama artinya adalah kembalilah kepada Allah dalam arti tobat. Pulang yang kedua artinya adalah pulang untuk selamanya dalam arti kematian. Maka maksud dari judul ini adalah segeralah bertobat sebelum datang ajal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahasanya kita semuanya pasti akan mati. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa memastikan kapan dia akan mati. Karena ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah selayaknya setiap manusia selalu dalam kondisi siaga amal. Kenapa siaga amal? Sebab yang namanya kematian ini penentunya adalah apa keadaan yang dialami oleh seorang hamba. Nek matine apik, mongko sedaya amale dihitung apik. Sebaliknya nek matine elek, sedaya amale dihitung elek. Sebab yang menentukan ketika orang itu dihisab di dunia adalah pucuke, bagian ujung. Nabi SAW pernah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung dari khotimahnya, tergantung dari ujungnya. Kita semuanya mungkin punya masa silam. Saya punya masa silam, Bapak Ibu juga punya masa silam. Dan masa silam kita mungkin ada yang gelap gulita, ada yang agak hitam, dan aneka perbuatan maksiat yang pernah kita kerjakan. Tapi sebagai muslim kita tidak diajarkan hanya sebatas mikir masa silam, sedih dengan masa silam. Itu nggak ada gunanya. Tapi bagaimana kita bisa menatap masa depan yang lebih baik, berusaha untuk menggapai husnul khatimah, itulah tujuan akhir yang kita harapkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaknya masing-masing jiwa melihat ma qaddamat, apa yang sudah dia lakukan li ghadin,
untuk kehidupan esok hari. Kehidupan esok hari maksudnya adalah untuk menghadapi masa depan. Masa depan puncak manusia ketika di dunia adalah kematian. Karena itu ada satu wasiat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Ojo sampai awakmu mati kecuali dalam kondisi muslim. Sebab ini syarat satu-satunya di mana seseorang bisa mendapatkan surga. Makanya para ulama mengatakan istiqomah itu bertingkat. Istiqomah tingkatan sing paling rendah adalah istiqomah dadi wong muslim. Istiqomah bagian ini tidak boleh hilang sampai mati. Sebab orang kalau sudah sampai pada tingkatan keluar dari agama Islam, wis rasa Arab-Arab bisa mlebu swarga. Karena hanya orang muslim yang berhak untuk masuk surga. Allah Ta'ala berfirman, "Innad dina indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Sapa sing golek agama selain Islam, mongko agamane ora bakalan ditampa. Dan untuk bisa menjadi orang muslim sampai mati, dia harus bertahan tidak melakukan perbuatan pembatal Islam. Perbuatan pembatal Islam niku contohnya apa, Pak? Wonten sing rupane syirik, wonten sing rupane tidak percaya dan tidak beriman dengan apa yang wajib untuk diimani. Wonten sing rupane istihza, agama tinggo dolanan, tinggo guyon, namanya istihza. Wonten sing rupane sihir, wong nglakoni sihir niku nggih saged keluar dari Islam. Bahkan ada sebagian ulama seperti keterangan yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman bin Sahman. Syekh Sulaiman bin Sahman nanti ngendika, pembatal Islam kalau kita lihat dalam kitab-kitab yang membahas tentang fikih riddah, fikih masalah wong murtad, niku cacahe lebih dari 400 perbuatan. Masya Allah. Kadang nggih Pak, nggih. Wah niku nek ora ngerti kan bahaya. Iso uga nglakoni tapi mboten sadar. Makanya setiap muslim dituntut untuk selalu eling lan waspada, aja sampai modal utama dadi wong muslim ilang gara-gara nglakoni pembatal. Sing paling utama nggih niku syirik lan sak turunane, Pak. Ana sing rupane nyembah gunung, ana sing rupane nyembah kali, ana sing nyembah laut, nyembah segara, nyembah pohon dengan aneka ragam yang disembah. Nah, orang kan kadang berpikir seperti ini. Awake dhewe iki sudah banyak mengambil hasil dari alam. Maka sebagai bentuk rasa terima kasih kepada alam, kita harus mengembalikan sebagian ke alam. Bentuk mengembalikan sebagian ke alam gimana? Nandur das kebu. Napa niku, Pak? Sedekah bumi. Wonten sing larung das sapi. Apa ini? Larung di Segoro Kidul. Dan beragam cara. Apakah itu yang dimaksud mengembalikan sebagian hasil alam ke alam? Tidak demikian. Memang kita sudah banyak mengambil hasil alam. Maka seharusnya kita berterima kasih kepada siapa? Pencipta alam. Allah tidak perintahkan kita. Yang menciptakan alam tidak memerintahkan kita untuk berterima kasih ke alam. Tapi berterima kasihlah kamu kepada pencipta alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar." Di antara tanda kuasa Allah, Allah buat kehidupan ini wonten rino, wonten wengi, ada siang, ada malam, ada matahari, ada bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Kalau kau merasa sudah banyak mendapatkan hasil dan manfaat dari matahari, jangan sujud ke matahari. Kalau kau sudah merasa mendapatkan banyak hasil dari bulan, jangan sujud ke bulan.
walakin isjudu lillahi alladzi khalaqahum. Janganlah kau sujud kepada matahari dan bulan, tapi sujudlah kamu kepada Allah yang telah menciptakan matahari dan bulan. Niku cara sing bener. Padahal saat niki nggih nyuwun sewu, kadang ada orang berbuat kesyirikan tapi atas nama budaya. Nggih, dibalut dengan label napa? Budaya. Nyuwun sewu nggih. Sebenarnya kan aslinya itu mau mempersembahkan kepala binatang yang sudah disembelih untuk selain Allah. Wah iki minangka ngawuri-wuri kabudayan. Ya berbudaya itu boleh, tapi kalau sampai nabrak agama tidak boleh. Karena ajaran Nabi lebih tinggi daripada ajaran nenek moyang. Makanya kalau ada benturan antara ajaran Nabi dengan ajaran nenek moyang, Al-Quran mengajarkan ikutilah ajaran Nabi. Sebab ajaran Nabi niku wahyu, sedangkan ajaran nenek moyang tidak datang dari wahyu. Pengalaman seperti ini sudah banyak terjadi di masa silam. Para nabi nalikane berdakwah, lalu masyarakatnya diajak untuk mengikuti wahyu yang Allah turunkan. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Ketika diperintahkan kepada mereka, ikutilah kalian kepada apa yang telah Allah turunkan. Qalu, mongko wong-wong sing memusuhi para nabi mengatakan, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami mengikuti apa yang kami dapatkan dari bapak-bapak kami. Bapak-bapak kami ini ku tegasnya apa? Nggih, leluhur. Kami lebih memilih ajaran leluhur daripada ajaran yang dibawa oleh para nabi. Terus ajaran Nabi dilawan dengan ajaran leluhur. Sebanding buatan Pak. Awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'an wa la yahtadun. Maka Al-Quran langsung bantah. Leluhur kamu itu apa ya? Wong sing iso dadi nabi atau orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Nggih mboten. Tapi ya jarene kaya ngono kuwi. Nggih. Makanya kan terkadang banyak orang ya, pangapunten. Dia punya keyakinan tapi sumbernya niku jarene, Pak. Oh, jarene wong tua kaya ngene iki. Jarene kaya ngene, jarene keyakinan kok jarene. Wonten-wonten Pak, keyakinan yang berasal dari jarene, Pak. Kata, contohnya napa? Contohnya, misalnya nggih, nek menurut wong Magelang, Pak, ulan Cilaka niku ulan napa, Pak? Suro. Kok padha karo Jogja nggih, Pak? Berarti semadhab kita ini, Pak. Dari mana orang punya keyakinan kalau ulan Suro niku ulan Cilaka? Oh, jarene kok ngono iki. Sehingga nek ngadain hajatan kok ulan Suro pripun? Wah, wedi ora wani. Ada orang misalnya mau ngadain hajatan, libure antarane Sabtu karo dina Ahad. Dihitung, wah iki pas libur Sabtu Pahing. Ojo Sabtu Pahing, geblake simbah iki. Yo ganti ning ono Ahad Pon. Wah, Ahad Pon iki yo geblake simbah B kok. Yo ganti Sabtu Kliwon. Apa meneh Sabtu Kliwon? Iki yo geblake simbah C, keluarga besar, Pak. Mbahne kata geblak simbah A, geblak simbah nomor loro, geblak simbah nomor telu, akhirnya geblak dhewe. Kangelan golek dino. Dari mana orang punya keyakinan kayak gitu? Jarene iki. Iku nek dikumpulno, Pak, iso dadi kitab Al-Aqidah Al-Jariniyah. Akidah jarene. Halo keyakinan kok jarene. Niku ampun dipertahankan bahkan sampai dibawa mati. Sebab akidah yang menyimpang seperti ini, nek sampai digawa mati, berarti piyambake nggawa akidah yang tidak sejalan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, digawa sampai mati. Ini bahaya. Padahal kalau sampai dibawa mati, wonten sing nggawa keyakinan syirik sampai mati. Wonten sing nggawa keyakinan klenik sampai mati.
wonten sing nggawa tahayul, mitos dan khurafat sampai mati. Niku bahaya. Mongko dipetani nggih. Sing kira-kira nggadah keyakinan yang asal usulnya adalah jarene dan jarene niku Pak. Niku kalau bisa segera dilepas. Sehingga kalau ada keyakinan kayak gitu, aku ora percaya, ora ono dalile. Karena yang namanya keyakinan berkaitan dengan hal yang gaib, manusia hanya boleh punya satu referensi, yaitu wahyu. Manusia hanya boleh satu sumber, yaitu nama wahyu. Sebab yang namanya keyakinan tidak boleh selain wahyu. Nah, ini prinsip yang pertama. Ojo sampai menungso mati kejaba nggadah iman. Minimal adalah mati sebagai muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga semua akidah-akidah yang bertentangan dengan ajaran Islam tolong dikikis, dilepas satu demi satu, jangan dipertahankan. Nyuwun sewu, berbudaya niku boleh napa mboten, Pak? Angsal napa mboten? Angsal. Yang namanya berbudaya ya sah-sah saja, boleh. Tapi wonten tapi nih, jangan jadikan budaya sebagai agama. Karena budaya itu bukan agama. Kapan seseorang telah menjadikan budaya sebagai agama? Nalikane budaya mewarnai keyakinannya. Budaya menjadi latar belakang akidahnya. Gini gue punya keyakinan tapi sumbernya jari ini. Sehingga banyak sekali kadang penyimpangan di masyarakat. Lahirmu tahun piro? Aku lahir ki Sabtu Kliwon tanggal 3 Ulan Sapar. Dihitung. Oh, hitunganmu sakmene. Calon bojomu sakmene. Oh, ora cocok iki. Iki nek rabi mesti salah siji mati. Keliru, Mas. Sing bener karo-karone bakal mati menungso kok salah siji mati. Ada nggak Pak kayak gitu, Pak? Nah, kan digawe-gawe dhewe, dihitung-hitung dhewe, wedi-wedi dhewe. Makanya tidak ada manusia yang lebih penakut melebihi wong sing nggadhahi keyakinan mitos, klenik dan ramalan. Dihitung-hitung dhewe, dinggonggo dhewe, diyakini-yakini dhewe. Iki lho sumber teman. Sampai banyak sekali ya pernikahan yang batal wis kadung tresno sampai akhirnya terjadi perzinahan disebabkan karena ra cocok petungan. Ini kalau sampai dibawa mati berarti dia membawa keyakinan klenik, membawa keyakinan tentang tatoyur, dan kata Nabi SAW, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Sing jenenge keyakinan sial karena ongko, keyakinan sial karena dino, keyakinan sial karena ulan, niku praktek syirik. Riyen zaman jahiliyah nggih ngoten, Pak. Tapi ulane benten. Nek menurut wong jahiliyah, wong musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulan pantangan nikah niku ulan apa? Ulan nek surah Jogja, Pak. Ulan Syawal. Nggih. Jadi nalikane ulan Syawal niku pantangan. Aisyah radhiyallahu anha dengan bangganya mengatakan, tazawwajanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa dakhala bi fi Syawal. Nabi SAW menikahiku di bulan Syawal dan piyambake kumpul dengan aku juga di bulan Syawal. Fa ayyu nisa'in ahdha minni. Golek ana wong wedok endi sing luwih bahagia timbangane aku. Ditantang sama Aisyah. Wong jarene ulan Syawal ni wong rabi kok gampang pisah, cerai, masalah keluarga. Saiki goleki wong wedok endi sing luwih bahagia timbangane aku. Beliau nikah di bulan Syawal, nyatanya keluarga bahagia. Nabi SAW menikah di bulan Syawal dan ternyata beliau bisa bahagia. Untuk membuktikan nggak benar keyakinan seperti itu. Jadi kinten-kinten nih jenengan ngadain hajatan ulan surau ngoten wantun mboten, Pak. Nggih. Ketahe kok rada ndredeg. Anggo wong sak kampung grenengi, Mas. Kok wani-wanine ngadahi hajatan ulan surau. Teng Magelang wonten mboten? Wonten nggih. Setunggal 1 2 mungkin masih ada.
Tapi seperti ini jadi mitos di masyarakat. Maka kami ajak kepada Bapak Ibu sekalian, mari bersih-bersih diri, bersih-bersih hati dengan cara semua yang punya keyakinan yang bersumber dari jarine dan jarine tadi nyuwun tolong dibersihkan satu-satu. Nek wis tau nglakoni pripun, Pak? Jenengan pun nglakoni napa? Dhisik niku pas arep nikahno anak, aku teko ning dukun ya, Pak. Jaluk napa? Nggih jaluk saran dan nasihat. Terus dihitung, dak bar dihitung kok cocok, lanjut alhamdulillah. Terus pripun saiki? Ya dadi, Pak, mantu. Nah, tapi kan perbuatannya sudah terjadi. Bagaimana selanjutnya? Kewajiban Anda adalah bertobat. Jangan sampai kesalahan seperti ini dibiarkan saja. Sebab membiarkan kesalahan yang pernah dilakukan sing rupane kesalahan syirik niku bisa sampai mati membawa dosa syirik. Niki pertama, Pak. Tolong dipegangi sekuat tenaga karena pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo sampai awakmu mati kejaba nggawa agama Islam, dan Islam itu anti bertolak belakang dengan kesyirikan. Selanjutnya, yang kedua adalah berusaha untuk mengenang dan mengingat dosa dan kesalahan kita masing-masing. Sebab manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu banyak bertobat kepada Allah, terutama dengan rajin membaca istighfar. Nabi Muhammad SAW niku istighfar sedina ping pinten, Pak? Berapa kali? 100 kali. Sampai beliau sallallahu alaihi wasallam nanti ngendika, ya ayuhan nas istaghfiru rabbakum fawalladzi nafsi biyadi. Weh para menungso, po njaluk ngapura marang Rabb kalian. Demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya. Innila astaghfirullah wa atubu ilai fil yaumi mi'ata marrah. Sak temene aku njaluk ngapura marang Gusti Allah sehari itu sebanyak 100 kali. Padahal piyambake termasuk orang yang dijamin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek menungso sing dosane dijamin oleh Allah pasti diampuni. Dalam sehari piyambake beristighfar sebanyak 100 kali, berarti kan seharusnya kita lebih dari itu. Maca napa, Pak? Ra usah dawa-dawa astagfirullah, 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 astagfirullah. Nek ditambahi angsal mboten, ditambahi napa? Astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah, monggo. Boleh astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi. Aku mohon ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Diulangi lagi astagfirullah wa atubu ilaihi. Nek iso sedina ora kurang sangka 100. Saya kasih tugas ya. Nyuwun sewu. Sing paling tebih saking pundi niki? Paling tebih, Pak. Pundi, Mas? Ngawi, Masya Allah. Manggen teng pundi? Oh, di rumah mertua di Magelang. Oh, Masya Allah. Nek ngoten nggih tebih kula, Mas. Ada yang lebih jauh. Yang paling jauh mana? Lampung. Pundi? Kaliangkrik wonten Kaliangkrik. Wonten Kaliangkrik, Masya Allah. Kaliangkrik setengah jam. Mungkin setengah jam nggih. Karo kerengkelan munggah ngoten niku, Masya Allah. Dari manapun Bapak Ibu berasal ya, saya kasih satu tugas. Sanggup ini? Insya Allah tugasnya nopo kok terus sanggup nih. Tugasnya adalah setelah jenengan meninggalkan tempat ini, ketika pulang nanti jangan putus baca istighfar. Dremimil astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ra pedot maca istighfar dari tempat ini sampai rumah. Sanggup? Sambil berkendara boleh nggak, Pak? Silahkan. Sebab yang namanya dzikir ini lebih longgar. Orang dzikir tidak harus menghadap kiblat.
Orang zikir boleh menghadap ke arah manapun. Karena zikir tidak seperti sholat. Kalau enggak punya wudhu Pak, hadas, monggo. Sebab zikir dengan ijma' ulama boleh dalam kondisi hadas. Bahkan hadas besar saja boleh zikir. Makanya Nabi SAW pertama kali yang beliau lakukan ketika beliau bangun tidur adalah membaca zikir. Maca napa? Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bidzikri. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi ada beberapa versi doa ketika bangun tidur. Baik. Jadi memperbanyak zikir seperti ini terutama istighfar. Nabi SAW pernah bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi aktsara ayyakula astaghfirullah." Beruntunglah menungso sing nalikane ketemu buku catatan amal, ternyata di situ tertulis kalimat astagfirullah, astagfirullah banyak sekali. Beruntung orang yang ketika dia membaca buku catatan amalnya, ternyata di buku catatan amal itu banyak tertulis kalimat astagfirullah. Sehingga kita berlomba untuk itu. Moga sing daleme paling tebih nggih, kali angkre napa pring sewu, napa sampai salam atau pundi nek perbatasan kali Jogja niku? Tempel. Nek lore tempel niku? Salam. Baik. Sehingga bagi mereka yang mungkin perjalanannya setengah jam, 1 jam, Anda membaca astagfirullah, astagfirullah selama 1 jam. Wis ora usah dihitung. Jadi ora usah nganggo tosbih, ora usah nganggo krikil, ora usah nganggo jari. Pakai apa, Pak? Pakai menit, pakai perjalanan. Insya Allah lebih banyak daripada angka 100. Sebab kita berzikir kepada Allah setiap saat dan salah satunya adalah memperbanyak istighfar. Selanjutnya, yang ketiga, nasihat yang ketiga. Berusahalah kalau punya kezaliman kepada orang lain agar segera minta dihalalkan. Sebab hak sesama manusia itu tidak akan pernah dilupakan oleh Allah. Perbuatan dolim itu tidak pernah dilupakan oleh Allah. Sing nglakoni dolim iso lali nalikane ning donya, tapi Allah tidak bakalan lupa. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malud dhalimun." Ojo sampai awakmu menyangka bahasanya Allah akan melupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang dolim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Aku tunda hukuman bagi mereka sampai datang satu hari di mana mata itu terbelalak karena melihat siksa. Kapan niku Pak? Ya nalikane kiamat. Wonten boten Pak, wong dolim sampai mati belum terbalas. Wonten boten? Kathah Pak. Terus sing jenenge Perdana Menteri Israel niku pun mendolimi wong pinten Pak. Wow, sak pirang-pirang. Ah niku kok ora dihukum-hukum Pak? Karena hukuman itu baru disempurnakan ketika di hari kiamat. Bisa jadi nalikane di dunia dia dibiarkan oleh Allah. Tapi ingat, Allah tidak akan pernah melupakan tindakan kezaliman. Antara ini sesama muslim gak ngoten. Wong sing nglakoni dolim mungkin dia bisa melupakan. Tapi ingat, Allah tidak akan pernah melupakan kezaliman. Karena itu Nabi SAW pernah mengingatkan tentang manusa sing bangkrut. Atadruna manil muflis? Weh para sahabat, awakmu ngerti apa iku wong sing bangkrut niku? Para sahabat kemudian memberi jawaban, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Wong sing bangkrut niku ya wong sing ra ndek duit, ra duwe donya, iku bangkrut. Lalu kata Nabi SAW, al-muflisu fi ummati. Wong sing muflis di kalangan umatku, wong bangkrut di kalangan umatku. May ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa sadaqatin
wa siyamin wa jihadin. Ana menungso sing nalikane hari kiamat piyambake nggawa ganjaran salat, nggawa ganjaran poso, nggawa ganjaran sedekah, nggawa ganjaran jihad, nggawa ganjaran dzikir, nggawa ganjaran maca Quran. Berarti amale ditampa mboten, Pak? Ditampa. Makane digawa sampai kiamat. Wa qad zalama hadza wa akhadha mala hadza wa syatama hadza wa safaka dama hadza. Tapi Masya Allah nalikane ning donya pernah mendolimi si A, mengambil hartanya si B, geser galengane sawah si C, arisan ngilang, utang ngemplang, jikok barange koncone, mencaci maki si E, senengane grenengi tonggone, fa akhadha hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati. Mongko sedaya menungso sing pernah didolimi berebut pahala yang pernah dia lakukan. Fa in faniyat walam yuqda ma'alai. Nalikane ganjarane entek tapi dolime durung terbayar, utange durung terbayar semua. Ukhidat min sayyiatihim summa turiha alaihi summa turiha finnar. Mongko dosa-dosane wong sing pernah didolimi diambil, dilemparkan kepada orang ini, lalu dia dilemparkan ke neraka. Sebabnya apa? Dia banyak berbuat zalim. Makanya jangan sampai kita merasa yang penting aku wis rajin tahajud, aku wis rajin poso sunnah, rajin dikir, rajin yasinan, rajin moco iki. Tapi nek senengane zalim, amal ibadahnya diambil oleh orang yang dia zalimi. Berarti dia berjasa kepada orang lain di akhirat. Makanya itu nyuwun tolong ya, hati-hati. Kezaliman manusia yang paling banyak itu kezaliman tangan atau lisan. Yang mana ibu-ibu? Nyuwun saya ibu-ibu yang mana? Hati-hati ya. Yang lebih tidak bisa menjaga lisan, bapak napa ibu? Bapak. Ibu. Makanya sampai nonton parian lambe lanang. Lambe lanang nomor lambe itu. Karena penyimpangan terbesar wanita itu di organ atas, yaitu lisan. Sehingga nek wis sing jenenge grenengi ini Masya Allah tidak akan dibiarkan oleh Allah. Mungkin orangnya sudah lupa. Sehingga nyuwun saya nek ditakoni siji-siji, sampean berapa jumlah manusia yang telah kau ghibah? Selali. Jumlah menungso sing digibah mau lali, Pak. Napa malih berapa kali kau ghibah dalam sehari? Aku wis lali, Pak. Manusia bisa saja melupakan, tapi Allah tidak pernah melupakan. Makanya hati-hati ya. Bapak-bapak nggih ngoten ya. Sehingga aneka kedoliman kepada siapapun ini jangan sampai belum selesai ketika kita menjelang ajal. Karena dolim tidak pernah dilupakan oleh Allah. Karena itulah Nabi SAW pernah bersabda, "Man kanat li akhihi madlamatun alaihi falyatahallalhu minhul yaum." Sapa sing pernah mendolimi orang lain, hendaknya dia minta dihalalkan hari ini sebelum dinar dan dirham tidak laku. Baik. Selanjutnya, setelah kita berusaha untuk meminta dihalalkan kezaliman, selanjutnya adalah jaga diri. Jangan sampai terpicu untuk melakukan kezaliman. Terutama berkaitan dengan masalah sengketa. Maka hindarilah yang namanya sengketa. Bapak, sudahlah Pak, harus udah ingat dengan umur. Nek wis umur sakmono, wis ora usah ngurusi sing padu karo tangga, padu karo kanca. Karena kadang nyuwun sewu nggih, ada sebagian orang itu pengen selalu di depan. Pengen selalu di mana, Pak? Di depan. Kenapa, Pak? Terjadi yang namanya post power syndrome. Apa iku, Mas? Dhisik dihormati nalikane tesih aktif, begitu hilang seluruh jabatan, dia nggak punya peran.
akhirnya nyari masalah ke tempat orang. Wah, dhisik direktur perusahaan, duwe pangkat, jadi aparat negara. Sampun pensiun. Pun umur swidak munda, ya. Swidak munggah. Jago RT rano sing milih. Akhirnya sing dadi sasaran napa? Masjid. Pokoknya kudu aku sing dadi takmir. Nek ora aku moh ning masjid. Kepilih dadi takmir senengane mung gelut karo kanca. Mung eker terus. Pak, sudah saatnya Bapak itu pensiun. Sudahlah Pak, fokus dengan ibadah pribadi karena jenengan mau pulang untuk selamanya. Maka yang sudah mau pulang untuk selamanya, ojo sampai malah nambahi dosa dengan sering gesekan dengan orang lain. Udah serahkan kepada yang masih muda, sing kira-kira saya kuat, saya aktif. Saya yang sudah lanjut usia, sudah saatnya fokus dengan ibadah pribadi. Niki wonten nasihate Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah memberikan sebuah nasihat. Catat ya, dicatat dalam hati. Insya Allah gampil. Piyambai ngendika. Bi sazad ilal ma'ad al-udwanu alal ibad. Bi sazad ilal ma'ad al-udwanu alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah bermusuhan dengan anggota masyarakat. Sehingga semakin sering gesekan dengan anggota masyarakat, ini jadi bekal paling jelek menuju akhirat. Nek wis arep mulai salawase ya sadar diri. Sehingga sudah bukan waktunya lagi untuk ngurusi urusan yang sifatnya umum. Yang ini menjadi tanggung jawab bersama masyarakat. Serahkan kepada yang mungkin masih aktif, masih muda. Yang kira-kira sudah saatnya untuk pensiun, fokus dengan ibadah pribadi. Nyuwun sewu nggih. Nanti ibu-ibu yang jawab. Nyuwun sewu nggih. Ibu-ibu, menurut ibu-ibu, bapaknya itu makin sepuh, makin galak, napa makin baik hati? Pripun? Makin baik hati. Masya Allah, alhamdulillah. Boleh menjawab tidak jujur untuk malam ini ya. Boten Pak. Piantun sepuh tambah tua tambah galak. Hah? Kata teng mriki boten enten kok, Pak. Nembe pengawasan kok piantun ini. Kenapa dia seperti itu? Karena terkadang ada sebagian orang yang merasa hilang kuasa. Sehingga ketika dia makin tua, tambah galak karo bojone, tambah galak karo anak-anaknya tambah galak. Saya itu pernah dapat curhatan ya dari anak ya, usia anaknya mungkin sudah 50-an tahun. Saya itu bingung sama bapak. Bingung pripun to, Pak? Sampai nih pun sepuh bapaknya kira langgung 80-an ya. Sensitif, Mas. Keliru saya dek, wah langsung muring-muring, gampang nesu, gampang marah. Makin tua makin sensitif. Masya Allah, mesakne gini. Yang seharusnya makin tua sudah saatnya untuk banyak minta maaf kepada yang lain, ini makin tua malah tambah rewel. Balik kaya. Sekarang yang bapak-bapak, Pak. Garwane jenengan tambah sepuh, tambah nurut, napa tambah bangkang? Pripun? Tambah syukur. Karena terkadang begini, ada istri yang merasa saiki bojoku wis ora ono gunane. Wis ora nyambut gawe. Isine mong njaluk dilayani, ora iso ngekeki. Ngoten nggih? Leres boten? Isine mong njaluk dilayani wis ora iso ngekeki. Kesel ngrawati wong wedok ya isane mung kaya ngono,
Akhirnya dia kecewa. Di posisi ketika dia kecewa, dia merasa wis melu anak, insya Allah ya iso urip. Apalagi ketika yang ngasih nafkah sudah anaknya bukan suaminya. Itu kadang lepas kontrol. Sehingga dia sudah tidak lagi taat kepada suami. Wis serang ngajeni wong lanang. Wonten mboten ngaten niku. Hah? Kirang seru Pak jawabnya Pak. Nah yang model seperti ini nyun tulung ini berbahaya. Kenapa bahaya Pak? Kemaksiatan di akhir hayat, baik yang terjadi dalam lingkungan keluarga atau yang terjadi di lingkungan masyarakat, karena sebab gesekan dan ketegangan sudah saatnya untuk dihentikan. Apalagi yang sudah merasa lanjut usia, sebentar lagi kita mau pulang untuk selamanya. Maka persiapkan ya. Jangan sampai yang kayak gini masih tertinggal. Wis tuwa kok padu karo bojone apa ora isin karo anake. Tapi ya kayak gitu ya banyak gitu. Lah mbah niku bapak ibu tambah tua ya tambah kaya ngono. Apa sedikit langsung nguntap, langsung napa? Nesu, muntap, marah dan seterusnya. Padahal seharusnya dia harus lebih khudu, nunduk. Karena kita butuh untuk kembali kepada Allah. Kita pulang kepada Allah dalam arti berusaha untuk memperbaiki diri sebelum nantinya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Pas jam 09.00. Walhamdulillahirabbil alamin. Pun cekap nggih? Jam 09.00 lho Pak. Oh, pun nonton peringatan nih Pak. Oh ini pertanyaan. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Selanjutnya kami persilahkan kesempatan bagian akhir. Berapa menit? Nyun sewu niku. Pak moderator niku pundi, Pak? Pembawa acara. Iya. Sampai 5 menit lagi. Baik, kita berikan kesempatan. Mungkin ada yang mau menyampaikan langsung, monggo. Tidak ada? Baik, monggo Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan tambah umurnya kita itu semakin lebih tawadu, semakin lebih semangat beribadah. Kiat paling gampang apa itu, Us? Masya Allah, pertanyaannya berat semuanya. Kulo tak ngopirin ini. Bismillah. Alhamdulillah. Baik, bagaimana caranya biar semakin tambah umur, semakin tawadhu, semakin banyak ibadah? Pertama yang perlu kita sampaikan begini. Sombong tidak boleh masuk surga, Pak. Ono makhluk sing wis ning jero swarga nalikane sombong ditokno. Sinten niku? Iblis. Sehingga iblis ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, qala ma mana'aka an tasjuda id amartuk. Iblis, kenapa kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Dengan sombongnya dia jawab, qala ana khairum minhu. Aku lebih apik timbangane Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Langsung Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Iblis, metu kau saka swarga. Kamu tidak boleh sombong di surga. Karena sombong tidak boleh masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin. Itulah kebahagiaan di akhirat yang kami jadikan untuk orang yang tidak punya keinginan untuk bersikap sombong atau orang yang ingin berbuat kerusakan. Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Ora bakalan mlebu swarga menungso sing
dalam hatinya ada sombong seberat dzarrah. Dzarrah niku napa, Pak? Biji sawi. Biji sawi niku khardal. Min khardalin. Nah, niku biji sawi nggih. Dzarrah niku napa? Faman ya'mal mithqala dzarratin. Sampai sing nglakoni kebaikan mithqala dzarrah, sebelat dzarrah. Dzarrah niku napa? Atom. Kacang atom. Dzarrah. Yang dikenal mungkin orang ada yang menerjemahkan atom. Intinya adalah sesuatu yang sangat kecil. Sebagian ahli tafsir menyebutkan nek jenengan ketika ada cahaya matahari masuk ke dalam kamar, terlihat seperti apa, Pak? Hah? Ada debu yang terbang, ringan sekali. Tangkap debu itu, ora iso Mas. Tangan gerak ini lah melayu dia. Saking ringannya. Sehingga udara kecil yang kita dorong saja membuat dia terdorong. Itulah yang bisa terlihat oleh orang masa silam. Sehingga ini dipahami seperti dzarrah. Sesuatu yang sangat kecil. Sombong seberat dzarrah tidak masuk surga. Oh, Masya Allah. Berarti ini ngono pripun niku, Pak? Nah, belajar kudu tawadhu. Tambah senior, tambah tawadhu. Ibarat perumpamaan kados dene padi, makin tua makin nunduk. Karena makin tua makin berisi. Sehingga padi ini kok makin tua makin nunduk. Maka demikian pula seorang muslim yang baik. Dia merasa aku makin senior, aku ya wis tua. Tapi bukan semakin gagah perkasa, pengen nguasai, pengen sing paling dhuwur dhewe, pokoknya kudu aku. Nek rane ngarep moh. Sama nek pengen ngarep terus jadi imam. Oke, nek kon dadi imam maca Fatihah ra iso. Subhanallah. Sudah saatnya untuk merendah. Karena kita saat lagi mau menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk selamanya. Nah, belajar tawadhu itu adalah dengan cara jangan pernah menganggap remeh dan rendah orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sing jenenge sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi nek jenengan dikandani isine kebenaran, tapi sing ngandani luwih enom, le nampa niku berat atau ringan? Berat. Berat nggih? Berat. Sehingga kadang dikai pengajian, sing ngisi kok kaya putuku ya. Cah cilik kok. Subhanallah. Akhirnya dia berat untuk menerima. Karena merasa dia sudah jauh lebih senior. Padahal kita kalau merendah di hadapan kebenaran, siap untuk menerimanya dari manapun datangnya kebenaran itu. Wallahu a'lam. Ini yang terakhir nih. Assalamualaikum waalaikumsalam. Apabila seorang istri bekerja dan kita mempekerjakan ART di rumah untuk membantu pekerjaan rumah, mengikutkan anak bimbel les karena kita tidak cukup waktu untuk full menemani belajar anak. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya memiliki tanggung jawab untuk melamar ART? Membayar. Apakah respon tambah dalu ya, Pak? Apakah saya memiliki tanggung jawab untuk membayar ART yang saya pekerjakan plus bimbel anak? Ya tanggung jawab. Dalam arti ini bagian dari layanan nafkah keluarga. Apakah urusan rumah, bersih-bersih, nyuci dan lain-lain hanya kewajiban istri saja? Nah. Pun dijawab. Baik. Pernah terjadi masalah antara Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Disebabkan karena mereka hidup dalam kondisi keterbatasan, sehingga Fatimah niku uripe rada rekoso, Pak.
sampai tangannya Fatimah itu ngapal. Lecet kok ngapal? Lecet karena saking seringnya napa niki? Nggiling. Nah, ini zaman dhisik niku gilingane diputer batu dengan batu ya, terus diputar. Gitu. Hingga kemudian ketika terjadi ketegangan Nabi SAW memberikan keputusan. Ali bin Abi Thalib untuk urusan luar rumah, Fatimah untuk urusan dalam rumah. Dan memang normalnya demikian. Makanya wanita yang sesuai fitrah niku tidak keluar rumah. Kan itu Allah perintahkan waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Menetaplah kamu di rumahmu dan jangan tabarruj. Sedangkan laki-laki kodratnya di luar. Maka wong lanang kudu obah. Nek ora obah ora mamah. Sehingga dia harus kerja dan kalaupun harus keluar rumah ya harus keluar rumah. Maka tanggung jawab bagi lelaki adalah memberikan nafkah keluarga dengan cara bekerja. Nah, sekarang masalahnya istrinya bekerja. Terus fungsi rumah digantikan ART. Pertanyaannya, yang bertanggung jawab membayari ART itu bapak nama ibu? Dua-duanya. Urunan berarti. Baik. Wallahu alam, jika ART ini mengerjakan sifatnya hanya membantu pekerjaan, walaupun mungkin cukup banyak ya, berarti itu bagian dari nafkah dan tanggung jawab suami. Tapi kalau sampai istri kosong tidak mengerjakan apapun di rumahnya, koyo tuan ratu, teko langsung munggah ranjang, sehingga dia sama sekali tidak pernah menyentuh kegiatan rumah, berarti harus ada sebagian yang dia berikan kepada ART sebagai ganti dari tanggung jawab dia dalam ngurusi rumah tangga. Wallahu alam. Ya paling gampang ya rembukan berdua, piye apike, kira-kira ART ini bisa dilamar atau tidak. Wallahu alam. Nggih, pencegam nggih. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Semoga Allah jadikan majelis kita sebagai majelis yang barokah dan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.